Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasubag, para kasih dan penyelenggara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak Ibu jabatan fungsional dan fungsional umum atau pelaksana pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan bisa hadir dalam rangka kegiatan apel bersama untuk penghormatan dan doa bersama yang diinstruksikan oleh Bapak Menteri Agama setiap tanggal 17 tiap bulannya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan, bahwa bulan Oktober ini bagi kita bangsa Indonesia bulan yang banyak sejarah di dalamnya. Mulai tanggal 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila dengan adanya pemberontakan G30 SPKI yang ingin menggantikan dasar negara kita menjadi ideologi mereka, tapi alhamdulillah Allah tidak dikehendaki sehingga tidak jadi atau tidak terlaksana. Tanggal 5 Oktober itu ada Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian nanti tanggal 22 Oktober ada hari yang menjadi hari nasional, adalah Hari Santri, yang dalam sejarahnya Hari Santri itu cukup banyak berperan dalam membantu berlangsungnya atau bertahannya kemerdekaan Indonesia, karena ketika para sekutu datang ke Indonesia pada waktu itu setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus, dengan kedatangan sekutu maka ada resolusi jihad yang didengungkan atau dikomandokan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari waktu itu, sehingga kalau waktu itu mungkin tentara saja yang akan melawan penjajah yang kembali ke tanah air, kita belum mampu atau tidak mampu kira-kira, karena dengan peralatan kita yang sangat sederhana, mereka sudah begitu canggih. Tapi dengan resolusi jihad ini semua orang Islam pada waktu itu ya, berjuang, yang pada endingnya pada 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu dimulai dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945. Yang perlu kami sampaikan bahwa mulai tanggal tahun 2015 Hari Santri diperingati menjadi hari nasional atau hari besar nasional sebagaimana hari-hari besar yang lain. Dan kita berdasarkan koordinasi dari Kasih PD Puntren dan dengan para pimpinan Pondok Pesantren Sukoharjo yang tergabung dalam FKPP, nanti pelaksanaan peringatan Hari Santri akan dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Salam tanggal 22 Oktober tahun 2022. Sementara secara dinas kita di kantor, karena memang tidak ada instruksi khusus bahwa kantor harus melaksanakan upacara, maka kita laksanakan sebagai simbolis di sana. Akan tetapi di daerah-daerah atau di kecamatan-kecamatan barangkali ada kegiatan-kegiatan yang akan melaksanakan sendiri, itu juga dipersilahkan, karena informasinya nanti secara virtual juga secara langsung untuk NU mau melaksanakan apel di lapangan. Informasi yang masuk akan dilaksanakan di lapangan Johor, itu karena juga instruksi dari pimpinan pusat katanya begitu. Tapi yang perlu kami sampaikan sebagaimana arahan Pak Kanwil kemarin, bahwa Hari Santri ini tidak milik satu ormas tertentu, tetapi milik kita semua bangsa Indonesia. Artinya bahwa peringatan Hari Santri itu hari peringatan untuk kita semuanya, yang kita peringati sebagai wujud penghormatan kita, penghargaan kita kepada para pahlawan yang
membantu mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Kemudian nanti tanggal 28 Oktober itu diperingati hari Sumpah Pemuda, yang itu mulai tahun 1928 dengan dideklarasikannya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan para pemuda seluruh Indonesia untuk bersatu bersama memperjuangkan kemerdekaan kita, dan hasilnya kita merdeka tahun 1945 syarat kesinambungannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kita merdeka ini kita mestinya mengisi, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pejuang, para pahlawan kita, mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Tentunya kalau kita sebagai ASN, kita melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh disiplin, dengan penuh sepenuh hati dalam kita melayani kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kita. Tentunya tidak lupa sering kami aturkan, kita harus berdisiplin dalam berbagai bidang, baik dalam kita melaksanakan tugas jam masuk maupun pulangnya juga harus disiplin. Kemudian dalam kita berpakaian juga harus berdisiplin. Kemudian dalam kita bergaul, berbicara pun kita juga harus yang baik. Kita harus bisa menjadi contoh masyarakat, karena kita itu adalah abdi masyarakat, juga pelayan masyarakat. Sebagaimana sering kami aturkan, tugas kita sebagai ASN dalam rangka untuk salah satu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari para pendahulu kita melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat kita yang membutuhkan kita. Tentunya kita di Kementerian Agama oleh Presiden diberikan tugas dalam bidang layanan keagamaan khususnya, meskipun juga layanan-layanan yang lain juga banyak kita laksanakan atau kita berikan kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami aturkan, bahwa kita termasuk hari ini kita melaksanakan tugas apel dan doa bersama ini sebagai wujud daripada komitmen kita bahwa tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan. Meskipun kita sampaikan kalau kita secara Kementerian Agama, sementara untuk pakaian barangkali di saudara-saudara kita ASN sekitar kita kalau tanggal 17 itu pakai pakaian korpri, tapi juga karena kita tidak ada seragam khusus untuk memakai korpri, tetapi dalam kita berhubungan atau mungkin kita berinteraksi dengan dinas yang lain, ketika mereka menggunakan korpri, kemarin juga kita sudah beberapa waktu lalu konsultasi dengan pimpinan bahwa kita itu tetap masih anggota korpri. Jadi kita tetap anggota korpri meskipun tidak ada seragam korpri. Maka kami berharap Bapak Ibu juga mempunyai pakaian korpri, karena suatu ketika kita mungkin diminta untuk mengikuti upacara atau kegiatan di lintas sektoral dengan harus seragam korpri, tidak boleh alasan saya tidak punya pakaian korpri. Hari ini teman-teman di kecamatan juga apel pagi di tingkat kecamatan. Secara umum kalau kepala KUA atau dari penghulu atau dari KUA itu kita tugas doa juga harus menyesuaikan dengan korpri yang terbaru. Kemarin tasan-tasan begitu ya, sehingga apapun kita tetap masih anggota korpri meskipun tidak ada seragam untuk pakai pakaian korpri. Tapi monggo, karena saya kira juga tidak terlalu mahal untuk beli pakaian korpri, waktu-waktu nanti dibutuhkan kita siap bisa menyesuaikan. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.